Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita bersama dengan dua orang narasumber, Bu Retno dan juga Pak Waryono, kita coba pantau dulu ke Bandung. Ini ada kontributor kita Iya, ya ya. di sana, Asep Barbara. Asep, selamat pagi. Anda pagi ini berada di oke. Asep berada di lokasi ya, Asep ya. Asep, coba Iya, mungkin iya. bisa digambarkan nggak sih lokasi itu seperti apa begitu. Sambil nanti juga mungkin Anda bisa mereview bagaimana persidangan yang berlangsung. Iya, kondisi lingkungan di sana seperti apa, Asep? Iya, Mas Arief, kondisi di salah satu pesantren milik Oknum Ustadz HW, kini kondisinya sudah terpasang garis polisi. Namun karena sudah terpasang garis polisi, tidak ada aktivitas. Terus para korban dari santriwati Oknum Ustadz tersebut berjumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut, 8 diantaranya sudah melahirkan. Bahkan salah satu dari 8 itu sudah melahirkan 2 kali. Sedangkan yang 3 orang lainnya yang menjadi korban pencabulan kondisinya sekarang sudah hamil. Gitu. Oke, sebetulnya untuk lokasi rumah ini ya, gitu ya, itu terlihat seperti kayak tempat pendidikan nggak sih sebetulnya? Seperti, ya Anda tentu bisa membedakan ya kali ya, lokasi tempat pendidikan seperti apa, rumah seperti apa. Ya, Mas Arief, kalau saya lihat dari kondisi dari luar, kondisi tempat pendidikan Oknum Ustadz ini bukan berbentuk tempat pendidikan, namun berbentuk kayak perumahan-perumahan biasa. Bahkan ini kondisinya berada di lingkungan komplek di salah satu komplek Antapani, Kota Bandung. Artinya di kiri kanan itu tempat tinggal warga, perumahan warga. Pemukiman warga? Iya, betul. Oke, Anda mungkin bisa gambarkan seperti apa lingkungan di sana, jarak antar rumah warga di sana, dan juga kondisi aktivitas sehari-hari seperti apa. Ibaratnya yang menjadi pertanyaan publik kan, kok ya bisa hal ini tidak tercium, tidak ada kecurigaan sejak tahun 2016? Iya. Di sini kondisinya emang agak jauh dari tidak rapat antara rumah satu dengan rumah warga dua, dengan rumah yang lainnya. Nah, sehingga aktivitas warga pun terlihat tidak mencolok. Gitu, Mbak. Oke. Tapi Anda sempat nggak sih ketika melakukan peliputan menyerap informasi juga dari para tetangga? Kesehariannya seperti apa sih si oknum pengajar ini? Apa, Rup? Iya. Asep, mendengar suara saya ya? Iya, nak. Telepon apa, Rup? Oke. Halo, Asep? Oke, kami akan perbaiki komunikasi kami dengan reporter kami Asep Barbara yang berada di Bandung. Pemirsa, kita lanjutkan kembali ke Pak Waryono. Pak Waryono, tadi kalau Anda juga sempat simak juga, sebenarnya ini berada di pemukiman ternyata ya Pak ya. Dan juga pertanyaan publik itu tadi Pak, mengapa kemudian hal ini bisa tidak tercium gitu? Sudah 2016 berkali-kali terjadi begitu Pak. Kemenak juga apakah tidak bisa mengetahui juga mengenai hal ini Pak? Anda bisa menggambarkan tentang pelaku ini bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Jadi perlu saya jelaskan yang pertama bahwa mula-mula lembaga ini adalah yayasan. Jadi pengajuannya itu adalah yayasan. Nah, dalam perkembangannya kemudian pada tahun 2017 itu mengajukan namanya pendidikan kesetaraan. Kalau dulu ada namanya paket ABC itu ya. Nah, kemudian yang kedua, tentu kami seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa pengajuan izin pesantren itu melalui proses dari bawah. Jadi ada pengetahuan dan dari desa, dari lurah, dari RT RW, dari masyarakat, dan ini dilakukan verifikasi. Nah, kami di atas itu berdasarkan dokumen dan disposisi lah atau catatan-catatan dari bawah. Setelah ada kepastian baru kita memberikan izin. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa memang tidak semua pesantren itu ada di perkotaan atau pedesaan yang mudah diakses. Struktur pesantren itu pada umumnya dan pada awal yaitu memang di pedesaan. Tapi ini bukan berarti kemudian kami tidak melakukan pembinaan. Karena apa? Karena ini bagian, misalnya kami ada penyuluh agama di bawah. Tapi lagi-lagi
seperti strukturnya ya, mestinya masyarakat juga mengecek dulu lah, betul nggak ini pesantren gitu ya, betul nggak ini kiainya itu mengajarkan agama yang benar gitu ya. Jangan kemudian mohon maaf tadi ya saya menyebut penampilannya ustadz tapi ternyata ini adalah serigala. Hanya Pak karena Direktur. misalnya mengajarkan agama yang menurut orang tuh wah ini benar gitu ya. Tapi ternyata nggak benar. Pak Waryono. Ya. Ya, Pak Waryono, maaf Pak. Pak, Bapak ketika kejadian ini menyeruak gitu ya, Bapak sempat Ya. mendatangi TKP Pak, lokasi? Yang mendatangkan TKP dari provinsi Pak. Dari provinsi? Dari provinsi. Nah, laporan dari provinsi sampai ke Pak Direktur? Ya, jadi laporan yang kami terima Kabid Pontren Provinsi Jawa Barat itu langsung koordinasi dengan para pihak. Salah satunya adalah kepolisian, kemudian juga KPAI, sehingga kemudian dilakukan langkah-langkah pertama menyelamatkan anak Artinya ini. gini Pak, yang saya ingin ketahui Pak Waryono, pola di Ya. dalam rumah tuh kayak gimana? Ya. Apakah kayak di rumah biasa Pak, kayak di rumah kita semua, atau memang ada ruang belajar mengajar, lalu ada tempat istirahat, tempat tidur, tempat mendalami ilmu agamanya, kayak gitu Dan ada juga nggak Pak? aktivitasnya biasa Ya. sehari-hari seperti apa begitu Pak? Iya, dari laporan yang saya terima, ternyata dari pantauan teman-teman di bawah itu seperti ada ruang rahasia yang ini mohon maaf nih, karena ketaatan kepada guru yang seringkali berlebihan, sehingga santri-santri yang lain itu tidak boleh tahu gitu ya. Ini setelah kejadian tentu saja ya, karena kalau sebelum kejadian kami tidak bisa mengakses masuk ke dalam gitu ya. Paling kita kan diterima ya di ruang tamu gitu ya. Sehingga tidak bisa masuk sampai kalau aktivitas tempat belajarnya ada gitu. Karena kalau di pondok pesantren itu kan tidak harus klasikal ya. Biasanya sorogan tanpa kursi, tanpa meja itu sudah biasa di pesantren. Pak, muncul kepikiran kayak begini Pak pertanyaannya. Sosok seseorang ya bisa dilabeli apa ya? Ustadz gitu. Ya, itulah Pak, mungkin nggak tokoh lah ya, tokoh yang mendalami ilmu atau apa. Itu oleh siapa sih Pak gitu? Apakah oleh masyarakat atau mungkin oleh ada standarisasinya mungkin atau semacam itulah gitu. Jadi biar nggak ujuk-ujuk ngaku-ngaku terus orang jadi percaya 100% begitu Pak. Iya. Jadi sebutan kiai dan ustadz ini kan juga ada aspek kulturalnya, Mas Fadil. Bu Retno juga saya yakin tahu. Tapi yang kedua, kami dalam regulasi juga kami atur ya. Misalnya untuk dapat kualifikasi disebut sebagai kiai, itu jelas itu alumni pesantren mana, punya ijazahnya apa, syahadahnya gitu ya. Sehingga Nah, si kemudian Heri Wirawan ini alumni mana Pak? Lah itu yang Maksudnya yang bukan tidak- alumni mana, maksudnya Background track recordnya, background pendidikannya Pak. Lah itu yang saya tidak tahu persis ya, mohon maaf. Jadi kalau penelusuran awal ini memang saya sebut tadi sanad keilmuannya itu tidak jelas gitu ya, sanad keilmuannya itu yang kami masih harus telusuri lebih jauh karena ini kan Oke, Pak. yayasannya berdiri tahun 2016, kami Undang-Undang Pesantren 2019, PMA-nya itu 2020. Oke, Pak, himbauan singkat saja buat masyarakat. Ya, jadinya kan arahnya itu hati-hatilah dalam menempatkan anaknya di tempat-tempat pendidikan begitu Pak. Terutama mungkin Betul. ya pesantren, diniyah atau mungkin apa yang bisa disampaikan singkat saja Pak Waryono. Iya, jadi saya menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat juga kritis gitu ya. Harus menelisik lebih jauh terhadap lembaga yang akan ditempati oleh anaknya. Jangan mudah terpesona dengan penampilan gitu ya. Dengan retorika yang manis-manis, tapi kemudian ternyata lembaga itu tidak benar. Karena ini juga masa depan anak itu salah satunya tergantung kepada pilihan orang tuanya menempatkan pendidikannya di mana. Gitu. Jadi ini pembelajaran berharga buat kita semua, orang tua juga. Terima kasih. Oke, tentunya pelajaran berharga untuk kita semua. Bu Retno, ada yang ingin ditambahkan Bu? Ya, pertama adalah mengajarkan anak untuk bicara itu penting. Speak up ya. Mengatakan apa yang dia terima, yang tidak nyamanan, itu penting sekali. Jadi para orang tua membiasakan itu. Yang kedua, kalau jangan abaikan gitu, dan jangan anggap ini aib.
tapi itu pelaku memang harus dihukum, harus dilaporkan gitu ya, agar tidak ada korban lain. Dan bagi pihak Kementerian Agama, saya rasa ya penting ya untuk meningkatkan tadi ya pengawasan. Paling tidak sistemnya dibangun gitu, sistem pengaduannya ada, sistem pengawasannya ada ke pondok-pondok pesantren. Meskipun tadi sudah dijelaskan seperti itu, tapi ini kan soal melindungi anak-anak Indonesia. Oke, ya, baik. Demikian. Terima kasih banyak Bu Retno, terima kasih juga Pak Waryono. Semoga hal ini nggak terulang lagi lah. Sistem pengawasan terhadap perlindungan anak-anak ini juga penting untuk didirikan ya Pak. Terima kasih banyak Bu Retno, terima kasih Pak Waryono. Assalamualaikum. Ya Pak Waryono. Oke, Bu Retno, makasih. Ya, sekali lagi kita sama-sama tidak menginginkan lagi ada kejadian serupa, apalagi hanya karena penampilan pemirsa, apalagi karena suara-suara dari kiri kanan yang mengklaim sosok ini seperti ini, sosok ini seperti itu. Background gitu. pendidikan itu juga kenali lebih dalam, dalami lagi, riset lagi, benar nggak? Nah kan gitu, karena yang mau dititipin ini darah daging loh, buah hati kita gitu loh ibaratnya kan. Ya, tapi yang menjadi pelajaran itu tadi kan yang disampaikan oleh Bu Retno bahwa mengajari anak untuk speak up, berbicara, bahkan kasus ini pun juga bisa terungkap karena hal itu ya pemirsa ya. Apa kabar Indonesia Pagi pemirsa masih akan kembali untuk Anda, kita akan ajak Anda Update ke Lumajang, Jawa Timur. Usai jeda sesaat lagi.